Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Haida dengan stambuk L1A1 19169 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan organ reproduksi pada sapi jantan dan betina. Definisi reproduksi merupakan proses penting bagi semua bentuk kehidupan. Tanpa melakukan reproduksi, tak satu spesies pun di dunia ini yang mampu hidup lestari. Begitu pula dengan hewan ternak, baik betina maupun jantan. Fungsi alamiah seekor hewan jantan adalah menghasilkan sel-sel kelamin jantan atau spermatozoa yang hidup, aktif dan potensial fertil, dan secara sempurna meletakkannya ke dalam saluran kelamin betina. Organ reproduksi pada sapi jantan terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, dan penis. Testis adalah organ reproduksi primer pada ternak jantan, sebagaimana halnya ovarium pada ternak betina. Testis dikatakan sebagai organ primer karena berfungsi menghasilkan gamet jantan spermatozoa. Epididymis merupakan saluran reproduksi yang amat penting karena saluran sangat menentukan kemampuan fertilitas sperma yang dihasilkan. Adapun fungsi pokok epididymis adalah alat transfer, pendewasaan, penimbunan sperma dan sekresi cairan epididymis. Vas deferens merupakan saluran lanjutan epididymis. Epididymis adalah saluran lurus yang ujungnya berakhir di dalam kelenjar prostat. Vas deferens memiliki fungsi untuk mengangkut sperma dari epididymis menuju kantung sperma. Penis. Organ kopulasi pada hewan jantan adalah penis. Dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu glans atau alat gerak bebas, bagian utama atau badan, dan crura atau akar yang melekat pada ischial arch pada pelvis yang tertutup oleh otot schistoceratosus. Organ reproduksi pada sapi betina terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Ovarium adalah organ primer atau esensial reproduksi pada betina seperti halnya testes pada hewan. Ovari dapat dianggap bersifat endokrin atau sitogenik, menghasilkan sel karena mampu menghasilkan hormon yang akan diserap langsung ke dalam peredaran darah, dan juga ovum. Ovarium merupakan sepasang kelenjar yang terdiri dari ovari kanan yang terletak di belakang ginjal kanan dan ovari kiri yang terletak di belakang ginjal kiri. Oviduk merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Oviduk digantung oleh suatu ligamentum, yaitu mesosalping, yang merupakan saluran kecil yang berkelok-kelok dari depan ovarium dan berlanjut di tanduk uterus. Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Uterus digantung oleh ligamentum, yaitu mesometrium, yaitu saluran yang bertaut pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis. Dinding uterus terdapat 3 lapisan. Lapisan disebut endometrium, lapisan tengah disebut myometrium, dan lapisan luar disebut perimetrium. Uterus terdiri 3 bagian. Bagian pertama adalah kornu uteri atau tanduk uterus. Kornu uteri ini jumlahnya ada 2 dan persis menyerupai tanduk yang melengkung. Kornu uteri merupakan bagian uterus yang berhubungan dengan oviduk. Serviks terletak di antara uterus dan vagina, sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Serviks ini tersusun atas otot daging sphincter
terdapat lumen cervix yang terbentuk dari gelang penonjolan mukosa cervix dan akan menutup pada saat terjadi esterus dan kelahiran. Vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis, di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa, disebut epitel squamosa brestrata yang tidak berkelenjar tetapi pada sapi berkelenjar. Pada bagian kranial dari vagina terdapat beberapa sel mukosa yang berkaitan dengan serviks. Vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Labia minora homolog dan preputium pada hewan jantan, sedangkan labia mayora homolog dengan skrotum pada hewan jantan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.